Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang lato-lato lagi. Tetapi kali ini lato-latonya adalah terkait larangan yang disampaikan oleh berbagai dinas pendidikan di berbagai daerah di Indonesia yang melarang peserta didik membawa dan memainkan lato-lato di sekolah. Dinas-dinas ini sebenarnya tidak melarang anak memainkan lato-lato, tetapi tidak boleh dibawa ke sekolah. Nah, atas dasar kebijakan ini kemudian ada respon dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI yang menyatakan, misalnya saja Wakil Ketua KPAI menyatakan bahwa kebijakan atau keputusan yang diberikan oleh dinas-dinas pendidikan itu sebagai kebijakan yang tidak tepat karena dianggap melanggar atau melanggar hak-hak anak dalam bermain. Nah, berarti seperti apa nih ya antara dinas pendidikan dengan KPAI yang tentu tidak sejalan. KPAI sebagai sebuah lembaga negara ternyata menyatakan itu kebijakan yang tidaklah bijak untuk anak-anak. Nah, dalam kondisi yang seperti ini antara dinas pendidikan dengan KPAI, FSGI atau Federasi Serikat Guru Indonesia menyatakan dukungan kepada dinas-dinas pendidikan atas keputusan melarang menggunakan atau membawa serta memainkan lato-lato bagi peserta didik selama berada di sekolah. Nah, seperti apa? Ikuti terus dalam video ini, tapi sebelumnya jangan lupa untuk di-like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe ya, untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Dinas Pendidikan mengeluarkan surat edaran larangan membawa dan memainkan lato-lato itu dengan tentu dasar pertimbangan juga kepentingan terbaik bagi anak. Beberapa dinas pendidikan yang mengeluarkan diantaranya adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, kemudian juga ada di Aceh, juga ada di Sumatera Utara misalnya di Siantar, kemudian juga kita menemukan di Lampung itu juga ada pelarangan, kemudian di wilayah Jawa Timur ya juga ada. Jadi banyak sekali ya, dan sampai hari ini, sampai video ini dibuat per Jumat ya tanggal 13 Januari 2022 itu terus ada ya pelarangan yang dilakukan oleh berbagai dinas pendidikan di berbagai daerah di Indonesia. Nah, patokannya adalah pertama ini berkaitan dengan kondusivitas di sekolah, karena permainan lato-lato ketika dimainkan itu menimbulkan bunyi etek-etek yang sebenarnya kalau dimainkan bareng-bareng menjadi kebisingan. Sementara di sekolah jam istirahat anak-anak itu terbatas, ketika waktu bermain untuk lato-lato juga terbatas, dan anak-anak bisa bermain yang lain, tidak harus lato-lato selama di sekolah. Lalu ini juga untuk kepentingan bahwa lato-lato atau permainan sejenis ini kan emang tidak mendukung proses pembelajaran dan bukan diperlukan ya dalam proses pembelajaran dalam proses pembelajaran di dalam sekolah gitu ya. Oleh karena itu dinas pendidikan memandang bahwa ini selain itu juga berbahaya ya ketika bolanya pecah bisa mengenai mata karena udah ada kasusnya ya di Kalimantan Barat, atau ketika dia talinya terlepas, bola itu pun bisa mengenai anak-anak yang lain. Jadi dinas pendidikan ya punya pertimbangan bahwa itu juga untuk keselamatan anak-anak dan terciptanya kondusifnya sekolah demi pencapaian pembelajaran dan tujuan nasional. Sementara KPAI berpandangan bahwa di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ada hak anak dalam bermain atau mengisi waktu luang. Nah, hak anak ini ya karena lato-lato dianggap juga bisa berdampak positif, yaitu motoriknya anak ya dengan kognitifnya anak untuk menggerakkan
2 bola itu kan memang membutuhkan konsentrasi. Ini juga dianggap sebagai hal yang positif. Nah, sebenarnya ketika berbicara hal yang positif, lato-lato memang diakui juga oleh dinas ada hal yang positif, tetapi tidak dilarang. Makanya tidak dilarang kalau anak mau main, tapi tidak boleh dilakukan di sekolah. Nah, sementara KPAI menganggap itu sebagai bentuk melanggar hak anak karena melarang anak bermain. Padahal tidak melarang anak bermain, ini 2 hal yang berbeda. Memainkan lato-lato boleh, tapi di luar sekolah, tidak di dalam sekolah. Jadi ini ada 2 hal yang berbeda. Nah, lalu bagaimana pandangan Federasi Serikat Guru Indonesia dalam kaitan antara Dinas Pendidikan versus KPAI? Nah, Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI berpihak atau sependapat dengan dinas-dinas pendidikan di berbagai provinsi dalam melarang anak membawa dan memainkan lato-lato di lingkungan sekolah. Nah, pertimbangannya apa? Kita akan bahas satu persatu. Oke, alasan yang pertama adalah sesuai dengan pasal 54 di dalam Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Yang kedua adalah sesuai juga dengan Permendikbud nomor 82 ya tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di sekolah. Ya, kenapa ini juga dipergunakan? Karena sekolah punya kewajiban untuk menciptakan situasi yang aman, kondusif, nyaman bagi peserta didik. Sementara ketika anak bermain lato-lato itu bisa saja, apalagi beramai-ramai, ada perselisihan. Nah, ini bisa menimbulkan efek tadi ya, apakah kemudian dipukulkan lato-lato itu kepada anak atau malah terlepas tidak sengaja dan mengenai anak yang lain, atau bahkan juga pecah gitu. Jadi dalam hal ini kewajiban sekolah adalah menciptakan situasi yang aman, kondusif dan melindungi anak-anak. Jadi atas dasar ini tentu hal tersebut sesuai. Yang kedua adalah ini sebenarnya sesuai dengan pasal 12 di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Prinsipnya memang di situ mewajibkan satuan pendidikan memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan minat, bakat, potensi, dan kemampuan peserta didik mencapai tujuan pendidikan, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, memfasilitasi peserta didik itu tentunya harus nyambung ya dengan tujuan pembelajaran itu sendiri. Nah, dalam kurikulum yang ditetapkan pemerintah ya, di mana melalui ini ya Kemendikbud Ristek ketika menetapkan misalnya kurikulum nasional yang kemudian digunakan oleh berbagai daerah, kan jelas menyebutkan tujuan pembelajaran dari masing-masing mata pelajaran, termasuk tujuan dari pendidikan nasional itu sendiri ya, memang dicantumkan juga di dalam Undang-Undang Sisdiknas ini. Nah, bukan berarti bahwa potensi peserta didik kemudian tidak terakomodir. Ya tentu saja diakomodir, tapi bukan dengan permainan lato-lato. Bahwa sekolah dalam proses panjang ini juga mengakomodir dan memfasilitasi tadi ya, pengembangan bakat, minat, potensi, dan kemampuan peserta didik. Nah, lato-lato itu bukanlah sebuah alat yang memang diperlukan dalam pembelajaran atau dalam pencapaian kurikulum tadi. Nah, oleh karena itu wajar kalau Dinas Pendidikan menyatakan bahwa tidak boleh membawa lato-lato di lingkungan sekolah. Yang ketiga adalah sesuai dengan pasal 50 di dalam KUHP. Ya, di mana di sini kalau sekolah atau dinas pendidikan melakukan kelalaian, maka bisa berpotensi dipidana. Kelalaian itu adalah ketika dia tidak mencegah akan terjadinya satu peristiwa. Jadi ketika main lato-lato juga selain ada ada dampak positifnya, tapi sebenarnya juga tidak sedikit dampak negatifnya, karena lato-lato sendiri di Amerika Serikat saja sudah dilarang sejak tahun 70-an. Nah, ini karena dan ternyata juga sudah memakan korban kan di Indonesia. Jadi kalau pemerintah lalai dan mengakibatkan banyak anak kemudian terdampak secara negatif, misalnya mengalami luka, maka tentu itu akan buruk dampaknya ya. Jadi justru pemerintah sudah lalai. Oleh karena itu berdasarkan pasal 50 KUHP ini, pemerintah kemudian mengambil tindakan pencegahan. Tentu itu sudah tepat.
Oke, yang berikutnya adalah menyayangi anak-anak itu kan bukan berarti kita memberikan segalanya. Misalnya analogi yang dipakai oleh FSGI. Kalau misalnya handphone itu kan dimiliki anak-anak dan anak-anak senang sekali memainkan handphone. Dan di dalam handphone itu ada yang namanya game online. Game online itu sebenarnya juga menciptakan tadi kreativitas, melatih konsentrasi. Kalau dimainkan bersama-sama harus ada kekompakan, sportivitas, itu juga bagus. Tapi kenapa kemudian sekolah melarang anak-anak juga membawa handphone atau menggunakan handphone ke sekolah untuk main game online? Kan nggak boleh juga gitu. Nah, karena apa? Karena dampak buruknya lebih banyak dibanding dampak positifnya. Jadi samalah kira-kira dengan lato-lato ini. Jadi tidak ada yang salah sebenarnya dengan penerapan SE atau surat edaran dari dinas-dinas pendidikan. Karena pertimbangannya juga sudah jelas, yaitu tadi ya memang niatnya memfasilitasi anak-anak untuk mengembangkan bakat dan minat ya, tetapi tadi termasuk kreativitas, melatih konsentrasi dan lain-lain, tapi ya tidak menggunakan lato-lato begitu ya. Nah, terakhir ya, permainan lato-lato ini memang tidak ada dalam peraturannya tentang kurikulum pendidikan nasional, tuh nggak disebutkan. Permainan ini juga sama sekali tidak disebutkan. Justru permainan tradisional itu yang muncul di dalam kurikulum kita. Kalau lato-lato sendiri kan tidak pernah dimunculkan juga di dalam naskah kurikulum ataupun materi-materi pembelajaran di buku-buku teks, kan tidak ada juga ya, dan tidak ada di tidak ada di dalam misalnya kompetensi dasar dan lain-lain gitu ya. Tentang itu justru permainan-permainan tradisional itu ada. Jadi ketika kemudian dipergunakan ini oleh dinas-dinas pendidikan untuk melarang, ya sebenarnya dinas pendidikan juga tidak melanggar gitu apapun, karena memang tidak ada juga perintah memainkan lato-lato atau masuk dalam proses pembelajaran, itu tidak ada. Nah, yang kita harus hormati juga di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yaitu pada pasal 1 angka 9 tentang diskresi. Nah, sebenarnya diskresi ini para pejabat pemerintah ya, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sebenarnya dia berhak ya memiliki diskresi atau membuat suatu kebijakan, mengambil tindakan atau kebijakan dengan tujuan yaitu melindungi kepentingan terbaik bagi anak-anak atau melindungi anak-anak. Itu bisa melakukan, dan inilah yang digunakan atau dimanfaatkan oleh dinas-dinas pendidikan terkait dengan keputusan mereka atau kebijakan mereka melarang peserta didik membawa atau memainkan lato-lato di sekolah. Tapi kalau di luar sekolah dipersilahkan. Jadi Federasi Serikat Guru Indonesia tentu mendukung dinas-dinas pendidikan, dan mungkin ini Komisi Perlindungan Anak Indonesia ya perlu juga nih mempelajari peraturan-peraturan lain di bidang-bidang yang mereka tanganin, tak hanya berpatokan pada Undang-Undang Perlindungan Anak. FSGI sudah menyebut sejumlah undang-undang yang itu mungkin harus mulai dipelajari oleh para komisioner baru yang khusus menangani bidang pendidikan misalnya. Oke, demikian video ini, semoga bermanfaat ya. Semoga bermanfaat, dan ini juga sebagai proses pembelajaran ya, bahwa lato-lato kita tidak duga juga menjadi begitu heboh, begitu ngetren, dan bahkan sampai sejumlah dinas pendidikan mengeluarkan kebijakan yang melarang membawa lato-lato dan memainkannya di lingkungan sekolah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk di like, share, comment, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus update dengan video-video pendidikan dan anak.